itu apa yang menjadi item rekan-rekan berkumpul siang hari ini. Ya kan? Terkait dengan keputusannya tidak bisa kita mengambil keputusan secara cepat karena ini tidak hanya regulasinya ada di polisi. Kita ada instansi terkait, tidak hanya polisi, banyak yang terkait dengan dapurnya bapak-bapak sekalian di sini ini tidak hanya polisi yang menangani, ada instansi yang lain. Kita harus ikut bersama, ya. Jadi minta tolong, saya belum mendengar pastinya apa yang rekan-rekan mau sampaikan, tapi yang terkait dengan penindakan angkutan kendaraan angkutan yang over dimensi dan overloading atau over muatan itu memang sudah diatur di undang-undang. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 rekan-rekan. 2009. Sekarang tahun berapa? Iya kan? Sudah sekian tahun. Jadi ini baru ditegakkan dan memang ada agenda nasional di 2023 Indonesia bebas odol. Itu yang sekarang kita tegakkan dan memang kita semuanya ini hanya pelaksana. Pelaksana menjadi apa yang ada. Kan demikian. Jadi minta tolong ditampung, kami tampung apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan, kami tampung dan kami akan sampaikan juga ke pimpinan. Dan selama itu pun 2009 sampai 2022 selama itu pun belum mengarah ke pengusahanya yang kami tahu. Oh ya, satu-satu ya, satu-satu jadi biarkan satu orang. Yang selalu mengarahnya ke driver. Kami yang di jalan ini yang tadi dijadikan hukuman dari undang-undang ini. Baik. Penindakan apa yang dilakukan, petugas lakukan di lapangan. Memang betul itu tugas itu, petugas lapangan jalan. Kami di sini juga petugas lapangan. Betul. Dan muatan itu kami hanya perlunya mengangkut saja. Ya. Berapa jumlahnya kami tidak bisa menolak. Betul. Katakan kami menolak. Itu pekerjaan kami. Jelas tidak bisa bekerja juga. Baik. Apa yang kami Itu lakukan kendala ya, selalu oke. melanggar. Selalu Baik. melanggar. Karena melanggar itu kami bisa nolak. Makasih, saya tampung. Saya sangat-sangat menampung, mendengar sekali aspirasi ini. Bukan hanya dari Bapak dan bukan baru hari ini saya dengar. Ya, saya sangat mendampingi anggota saya di lapangan. Saya sampai tanya, hati nurani dari masing-masing supir sangat-sangat menginginkan ketertiban itu sendiri sebenarnya karena menyangkut keselamatan dirinya bapak-bapak semuanya. Ya nggak? Menyangkut keselamatan diri, membawa kendaraan dengan muatan yang sangat berlebih, apakah tidak berbahaya sama nyawa? Sangat berbahaya. Kami sangat tahu resiko itu. Makanya rekan-rekan itu yang mau ditertibkan. Kalau selama ini itu rekan-rekan menganggap yang dikenakan sanksi adalah pengemudi, sebenarnya salah cara berpikir itu. Karena untuk terkait dengan tindak pidana saja yang sudah dikenakan hukuman di 6 Polda rekan-rekannya, yang karena ada niat sendiri mengubah ukuran dimensi dari kendaraan, ya kan? Mengubah panjangnya, mengubah tingginya, mengubah lebarnya. Itu keinginan siapa? Tidak mungkin dari supir. Tidak mungkin dari supir. Satu, saya belum selesai. Ya kan? Tak mungkin dari supir, pasti itu dari keinginan pengusaha. Keinginan dari si pihak pengguna jasa pengusaha itu sendiri. Ya kan? Keuntungan di sana. Sementara rekan-rekan yang dibenturkan. Rekan-rekan hanya sebagai pelaksana di lapangan. Tapi yang sudah ditindak rekan-rekan, selama ini 6 Polda dan termasuk kami yang sekarang lagi melaksanakan penindakan itu, yang disasar adalah pemilik kendaraan dan pengusahanya, atau karoseri, atau pemilik bengkel yang mengubah itu. Tidak rekan-rekan. Itu. Bu, tidak terjadinya di lapangan. Bu, Kalau ada, jadi hanya ada dua. Mohon maaf, ada dua. jadi ya. Ada tindak pidana, ada pelanggaran. Tindak pidana itu terkait pemilik tadi. Yang pelanggaran ini memang hanya terkait dengan pasal 307 di mana boleh ditilang hanya dengan penindakan penilangan karena rekan-rekan melaksanakan pemuatan barang itu tidak sesuai dengan muatannya, melebihi. Masih ada. Kalau sekarang sudah mulai menurun, terlalu menjulang tinggi. Itu saja yang kita bisa tindak dengan 307 dan pasti berdampak langsung dengan
bisa dikomunikasikan dengan si pemilik, bukan rekan-rekan yang menanggung, kan begitu. Ya. Kalau si pengusahanya peduli. Maaf, Mau. Ibu Ya. ngomong dari tadi menyalahkan pemilik itu. Saya di sini udah 2009. Odol itu ada semenjak saya juga 2005 2007 odol sudah ada. Itu dari Lombok dulu, terus dari mobil-mobil build up Marina itu Bu tahu ya, mobil build up yang long panjang itu Bu ya. Ya. Terus 2009 terciptalah undang-undang odol. Nah, undang odol tersebut pun tidak direlasikan sebegitu mantapnya sama pihak aparat kan, sehingga terjadi odol-odol yang lain. Kenapa kok kami pengusaha kayak karoseri membentuk odol tersebut? Karena kami salah saing dengan mobil-mobil dari Singapura. Kami itu ingin makan sebetulnya. Kalau kami tidak besarin, panjangin mobil kami tidak tangguh Bu, Ya. nggak kepake. Ibu kalau punya punya armada nggak kepake makan apa? Nah itu sekarang kenapa kok kami di sini menuntut revisi undang-undang? Karena seperti itu. Ada Bang Dede di lapangan. Terus terus habis itu perusahaan yang besar loss, ya, motor overload, mobil tronton panjang, muat besi tinggi, ibu lepas. Kita kan kami. Tidak ada masuk tembakan, tidak ada apa-apa. Ya, Itu yang punya bukan rakyat kecil. itu Poinnya sebenarnya kami ini ada di sini, cuma sedikit. Kalau memang kami tindak semua, silakan. Kami tetap mengikuti aturan. Tapi jangan kami ditindak separuh-separuh. Yang lain lolos, kami kena. itu yang kami mau. Itu yang kami mau. Poinnya hanya yang itu. besar dulu. Ada yang mau ngomong. Ibu ya maaf ya dari kepolisian terutama seluruh Indonesia. Kalau ibu sama semua aparat alat negara di Indonesia menindak ekspedisi, karena ekspedisi yang minta berpanjang bukan kami. Kami hanya mengikuti permintaan ekspedisi yang mobil kami lakukan. Biar apa yang kami bawa mobil bos terus biar bisa nyetor Bu, Ya. nyetor ke rumah. Terkaitnya setoran Ya. jadi. Nah, semua gitu. Kalau ibu menindak kami, ditilang, kita bayar tilangan berkurang istri di rumah jatahnya Bu. Ibu kan seharusnya ke situ ya. Kami rakyat Indonesia ingin, kenapa kami ingin revisi itu dirubah? Karena kami terkendala itu semua gitu loh. Baik. Jadi Ibu, Sis. tolong kami di sini lapar semua Bu, karena lapar karena kebutuhan kami itu sendiri. aja biar tidak kelamaan. Ya, biar tidak kelamaan. Biar tidak kelamaan. Kalau seperti itu, Poin saya tahu yang itu namanya kita- usulan yang harus disampaikan ke sana. Iya. Tidak akan sampai di sini. Betul. Nah, sekarang saya mewakili semuanya. Bagaimana yang pertama jelas Ibu tidak bisa akan memutuskan merevisi, tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Saya ingin yang kedua dipenuhi. Betul. Lakukan penindakan secara tegas. Ya. Itu saja. Itu mungkin bisa diputuskan sekarang. Kalau yang revisi undang-undang, tidak mungkin bisa diputuskan hari ini. Tetapi dalam pelaksanaannya mulai hari ini, itu jawaban yang mau kami dapat sekarang. Karena itu pasti bisa hari ini diputuskan ditindak tegas, pasti bisa hari ini kan? Karena ibu dan bapak-bapak ini adalah pelaksana. Laksanakan dengan tegas. Itu yang saya minta. Sudah Pak ya? Hari ini, ya. Sudah Pak ya? Poin kedua, poin satu otomatis Tidak semua mungkin. sepakat di sini. Tidak mungkin kita Tidak laksanakan. mungkin. Undang-undang jalurnya sangat panjang. Ya, Tidak mungkin. Dan itu pasti akan terus, bukan lagi hanya sosialisasi, sudah dilaksanakan. Ya kan? Yang kedua, penindakan tegas. Oke, mungkin kekurangan kami, masukan kami penegak hukum atau lalu lintas kami mungkin atau mungkin dari rekan DPTD juga yang ada di sini, Badan Timbang terkait dengan penindakan semua pelanggaran. Ya. Kami selama ini yang berjalankan ibaratnya Bapak itu punya, ya kami punya keterbatasan Pak, keterbatasan anggota, keterbatasannya pasti instruksi kami tidak kalau memang menemukan di lapangan, mau baik patroli, mau baik kena tindakan yang langsung gabung, begitu kami masih juga terkendala karena situasi COVID sekarang, ya kan? Yang pasti tegasnya tidak ada tebang pilih, kami tidak ada kepentingan apa-apa, hanya ingin mengingatkan, malah kami menginginkan lagi itu muncul dari rekan-rekan semuanya, muncul dari hati nurani rekan-rekan semuanya, mengikuti himbauan pemerintah, karena dampak dari yang rekan-rekan lakukan mungkin di Bali tidak terlalu dampak. Lihat kemarin bagaimana Balikpapan, lihat kemarin bagaimana Bantul,
terkait dengan alhamdulillah insya Allah Bali masih terjaga dengan hal yang seperti itu. Kecelakaannya sampai menimbulkan korban berapa banyak. Jangan kita menunggu itu ada terjadi di Bali baru kita berpikir. Itu loh maksud saya. Jadi itu tolong itu yang dijaga. Jangan kami dituntut untuk menegakkan, rekan-rekan tetap saja tidak sadar dengan itu. Dengan tadi yang bilang disampaikan kenapa? Jatah di rumah berkurang. Kembali kan ini masalah isi perut ya. Kembali itu masalah itu. Kami paham. Tapi tolong juga diimbangi dengan keinginan dari rekan-rekan atau mungkin si pengusaha atau pemilik kendaraan. Patuhilah aturan ini karena ini sudah benar-benar aturan. Ya kan? Kita tegas, kita tindak. Tapi setelah itu rekan-rekan jalan lagi, tilang terus akhirnya. Nggak menyelesaikan. Masalah kita apa sih? Masalah kita apa? Kalau memang kita harus ditindak Bu ya, semua harus ditindak. Tapi kalau ibu menindak driver Bu, sakit kepala Bu. Ibu satu aja poinnya Bu, ekspedisi Bu matiin. Suruh apa namanya? Mereka aduh sana. Misalnya ada pas nih. Bapak di sana. Ibu Ya. dari Kapolda kalau misalkan menyampaikan ke seluruh Indonesia, yang ditindak jangan kami Bu, sebagai driver. Jangan tidak kami untuk bisa. Kami cuma mengikuti panggilan muatan tersebut. Saya butuh mobil 82, saya butuh mobil 9 meter, saya butuh 7,5 meter. Saya mengikuti. Kalau tidak mengikuti itu kami tidak laku. Oke, ekspedisi berarti ya. Ekspedisi itu tolong ditindak. Jangan kami ditindak sebagai di jalan kami untuk itu juga. Ya. Masukkan dalam siapa yang mencatat jadinya? Ya siap tuh. Siap itu dah sekretarisnya kita. Ya. Jangan tolonglah Bu, selama ini masih Ibu masih situasi Covid kayak gini, kita juga Covid susah nyari muatan Bu ya. Terus terang aja. Saya tuh hampir 2 bulan kerja Bu, cuma 3 rit. Biasanya saya 3 bulan kerja tuh udah nyampe belasan rit. Saya 1 bulan 1 rit karena muatan sepi. Ya, muatan sepi terus peraturan odol yang kami harus sembunyi-sembunyi. Bu ya. Jadi kalau Ibu menyalahkan para driver, Ibu pasti bakal gejolak kayak gini. Dimanapun Ibu kalau seluruh Indonesia karena disalahkan tuh driver sama pengusaha sama karoseri itu aja yang disalahkan monopol. Coba Ibu pabrik, aturan ekspedisi jangan boleh muat berat. Kalau mobil muat berat berjalan jangan supir ditindak, ekspedisinya cabut izin. Itu langsung Bu. Itu Indonesia. Jadi kilo tadi hancur kami Bu. Ibu semakin tegas, kami semakin takut, semakin menyerang nanti kami Bu. Makanya ditampung ya. Ya, Tapi terkait dengan penindakan yang tadi, ternyata Bapak juga nggak setuju. nggak setuju saya, karena kami sebagai pelaksana permintaan ekspedisi aja. Kalau ekspedisi minta mobil pendek, kamu pasti pendekin mobil saya. Karena mobil panjang nggak laku, nggak boleh di jalan mobil panjang, mobil pendek aja pakai. Kami pendekin biar laku. Kalau seandainya terkait dengan overload yang muatannya sampai satu Pasti kami ikuti ekspedisi, takut izinnya diabut, cabut Bu. Justru di situ mengangkut meta masalah perongkosan. Iya. Kita Kita tuh keberatan ongkos ini Bu. Kita harus yang pertama berjalan itu menutupi biaya operasional. Operasional. Dari timbangan, dari penyeberangan solar, belum kita lagi sulit di jalan gitu. Hal-hal yang Sebutan ongkos per ton itu. Iya. Selama ini kita jalannya ongkos per ton itu standar 220 per ton. 220 per ton. 220 per ton. Biaya Biaya saya sebagai jasa angkutan ngasih sangu ke driver itu 3.400.000. Itu untuk Denpasar, Surabaya, Denpasar. Kosongan kan itu. Kosongan. Nah, jadi kita bisa berhitung kalau kita distandarkan muat berapa? 12 ton ya? Bang kami Sesuai DPI 14 lah anggap. Ya, 14 ton kali 220 mungkin bisa dihitung. Iya. Cukup nggak kami untuk operasional itu Yang pasti kan dengan tidak pendapatan cukup, kami. gitu. Itu yang kenapa kami bergejolak itu. Kita tuh Sebenarnya Bu ya, kita tuh senang disuruh muat ringan. Senang sekali. saya senang. Ibaratnya yang selama ini muatan 40 ton diangkut satu mobil.
otomatis kalau distandarkan muatan kita tuh peluang muatan tuh lebih banyak, Bu. Ya. Jadi selama ini muatan satu diangkut sekali, muatan itu kalau distandarkan bisa lebih kita dapat muatan. Yang dulu ngomong, Bu, kalau untuk masalah overload atau dimensi, kalau mau ada kebijakan, maksud kami ini, tolong sebelum menindakkan, Ibu ke atas dulu, cari dulu akarnya, jangan kami yang ditindak. Di mana seharusnya, misalkan di pabrik atau di ekspedisi, itu dulu Ibu sampaikan ke sana. Kalau kami ini hanya menerima. Pemilik kendaraan Bapak ya? Saya pemilik kendaraan. Baik. Akarnya Bu, cari akarnya dulu. Jangan dicari caranya, Bu. Nggak bakalan selesai. Kalau Ibu tindak kami seperti ini, ada yang kena atau ada yang tidak kena, otomatis kami yang kena ini protes. Pasti akan ada yang seperti ini lagi. Pasti. Jadi sebelum Ibu menindak kami, izinkan kami untuk bekerja dulu. Kalau sudah titik temunya ada, kita hitungannya sudah jelas, silahkan lakukan. Kami pasti menerima. Itu poin yang kami minta hari ini. Yang jelas kami tidak ingin sebenarnya seperti ini. Kalau tidak ada tindakan yang berlebih, itu poinnya. Intinya saya tambahkan sedikit. Intinya adanya aturan ini kita mohon dilengkapi dengan solusi lah, artinya gimana kita harus bisa muat sesuai aturan biar perongkosan kami masuk. Itu Berarti kan ada yang pihak yang harus kita ajak ngomong. iya, Ya, ada kan? aturan, Tidak ada selesai solusi, di Bu. sini. Iya. Dan saya pun sudah sempat berhitung dengan Pak Kasat langsung, ongkos kami berapa yang harus kita keluarkan, operasional kami berapa. Kalau kami harus muat sesuai JBI, siapa yang menanggung sisa kekurangan kami? Itu resiko dari usaha ya Pak ya. Oke. Baik. Pak Kasat selalu komunikasi. Oke, yang Pak sudah Kasat ketemu selalu langsung juga dengan Pak Kasat, waktu hari itu juga saya berhitung dengan Pak Kasat. Saya kepinginnya hitung-hitungan ini tolong sampaikan. Ya, baik. Karena ini tidak harus berhenti di sini, Bapak-bapak sekalian. Daripada kita berkumpul dengan masa-masa pandemi seperti ini, rekan-rekan Bapak-bapak perwakilan inilah. Sadar ini tidak selesai di sini. Dan harus ada orang yang lain yang kita ajak komunikasi. Ya kan? Untuk mengambil keputusan. Bersedia tidak untuk hari ini diskusikan dulu kegiatan. Yang penting aspirasi Bapak-bapak sudah tertampung. Ya, makanya itu sebelum ini selesai dan sebelum ini ada keputusan, Ya. berikan kami kelonggaran. Berikan kami kejelasan di jalan. Biar tidak kami ini selalu ketakutan. Maling rasanya, Bu. Dengan Dikejar-kejar anggota sama atau oknum, kita takut. oknum-oknum. Kita yang mau sekarang berikan kami kelonggaran sampai bapak-bapak ini menemukan titik temu yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya dari yang muatan yang seharusnya hanya 17 ton, Bapak muat sampai 3-4 kali lipat, dan akhirnya itu berdampak. Itu berarti belum ada tindakan Coba apa-apa. pabrik Karena dulu, belum Bu. ada tindakan, Bu. Karena belum ada bukan kalau kita kita Menunggu dia itu mata. berjalan terus. Nah, kalau sekarang Kapan kami sampai kapan menunggu? sampai Ibu bisa menentukan, kalau Ibu sudah bisa memanggil ekspedisi atau pabrik, kita mengikuti. Kalau sudah pabrik menentukan, oh kamu muatnya cuma 15 ton, Sopir tidak bisa berbuat apa-apa. sudah tidak mungkin kita mau muat lebih. Bu, Bu. Coba dari Pak Kasat. Sudah bayar. Ya di sini kalau namanya apa disampaikan yang sangat mengerti yang sudah jadi ini kan pendamping ya. Nah, dan pelanggaran ini kan tidak sama. Maksudnya pelanggaran yang overloadnya yang beratnya ini kan tidak sama. Ada yang lebih 2 ton, ada yang lebih 3 ton, ada yang lebih 4 ton sampai sekarang keputusan oke lah sama-sama bagi saya. Nah sekarang siapa yang sampai berlebihan? Apa saya pernah saya bilang, apakah yang di atas muat di atas 100%, contohnya mau 17 ton, seharusnya mau 14 ton, kali 2
berarti kan 28 ton. Nah, terus sekarang yang muat sampai 30-40, apa itu dibiarkan? Apakah sekarang saya mau di sini kepindahan sama-sama di atas yang muat 100%, saya akan tindak dulu. Nah, apa itu disepakati kan itu berjalan sih. Makanya kan mengurangi jadinya yang harus melanggar 100 Kembali ke sopir itu, Pak, Pak. ya makanya kembali ke supir itu. Kalau sekarang contohnya Pak Semen dari sana semua tidak muat, siapa yang juga di sana harus kerjakan gitu? Nah, makanya itu udah Pak. Udah. Sekarang kalau masalah muat, seperti yang kita sampaikan kemarin, kalau sudah aturan dari pabrik, ya kita ikutin Pak. Kalau sekarang mobil itu yang muat 2 ton atau 3 ton, Bapak tidak tindak, ya tetap itu namanya overload Pak. Silakan ditindak. Kalau memang aturan mau dipakai, seperti itu. Tapi kalau namanya sekarang 100% yang ditindak, yang 2 ton tidak, tetap kami ini tetap merasa keberatan. Gini Pak, ini biar tidak terlalu lama ya. Jadi saya berdiri di sini, hadir di sini mewakili Bapak Kapolres. Siap. Kemudian ada rekan kita mewakili dari Pak Dirlantas Polda Banten. Apa yang rekan sampaikan, saya paham. Nanti tuliskan. Untuk nanti ekspedisi dan pabrik, sebisa mungkin kami akan bersurat dan akan kami minta data mulai dari sini, dan kami akan panggil untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan pengiriman itu. Nah, apabila rekan-rekan kebanyakan dari Jawa, dari ekspedisi di Bali ini, setelah kita berikan himbauan dan setelah berikan aturan peringatan maupun pencabutan izin, mereka akan memperingati yang di Jawa. Ya. Itulah kemauan kita. Iya. Itu yang Sesuai, Pak. dari sana supaya mereka itu mengerti bahwa perusahaan tidak bisa semena-mena menentukan. Siap. Sedangkan ada undang-undang yang mengatur tentang Nah, overload dan itu Pak overload. maksud saya, betul. Nah, jadi makanya dari itu silakan rekan-rekan nanti tuliskan di sana pihak dari ekspedisi maupun pabrik yang melakukan pengiriman bisa dilakukan peringatan oleh pihak instansi yang terkait. Siapa yang terkait ya? Mungkin kepolisian dan Dinas perhubungan. Jangan lupa Pak, sampai kita pencabutan izinnya sekalian. ya itu memang ada undang-undang peringatan biasa, Pak, ya. ya. Nah, termasuk dengan Pemda. Nah, tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak Kapolres. Apa yang hasil dari sekarang ini nanti akan kami bawa juga dengan Pak Bupati. Karena jalur bupati itu kan ke gubernur juga sampai ke gubernur Jakarta juga ada ya. Betul. Gubernur Surabaya. Nah, kebetulan juga ada rekan kita dari Polda. Mungkin karena wilayah Polda ini mencakup seluruh Bali, ya nanti kita akan panggil terutama ekspedisi dan juga pabrik yang sering mengirimkan barang, dan kita buatkan peringatan. Nah, nanti apa hasilnya rekan-rekan media pasti akan disampaikan nanti. Jadi nanti rekan-rekan akan tahu nanti. Mudah-mudahan lah dari ekspedisi ini bisa mereka mengikuti apa yang kita ini, terutama untuk keluarga rekan-rekan semua gitu ya, supaya kita dengan pelaksana tidak berbenturan di lapangan. Baik. Kalau untuk itu mungkin itu sudah ya, kalau sudah dicatat, ditulis, tanda tangan, semua perwakilan tanda tangan semuanya dengan nomor. Ini menyusul nanti Pak. Untuk hari ini. Nanti kita antar ke Polres Pak. Nanti ada yang mengantarkan. Yang nanti Sekalian Pak, untuk hari ini biar mereka bisa bubar, tolong kami beri jawaban Pak. Mau dilanjutkan tindakan ini, apa kami diberi kelonggaran dulu Pak? Itu poinnya Pak. Kelonggaran Sampai ada cerita. Jangan ada orang di jalan. Nanti mau ditilang terus. Intinya gini Pak. Tidak ketakutan terus berisi nanti ditilang. Jadi hal biasa lah. Itu poinnya Pak. Maksud kami gini Pak ya. Biar bisa kita bubarkan teman-teman Pak. Maksud kami gini Pak. Kami di sini kan cuma meminta apa yang kita sampaikan tadi ya dari ekspedisi, umat permintaan ekspedisi. Saya ingat dulu ini ya masukan dikit aja ya. Maaf ya, saya mau panjang dikit. Dulu kenapa pada mobil panjang? Itu karena apa? Itu permintaan ekspedisi Pak. Sekarang kalau permintaan ekspedisi mobilnya pendek-pendek, kecil-kecil, standar besi muatan, kita pasti ngikuti Pak. Karena kita bikin udah di tanganku. Ngikut kita Pak. Jadi kalau Bapak meninjak kami para driver yang masih bekerja nantinya terus seperti itu tuh harus ada gejolak Pak. Karena apa? Kami itu nyari makan dengan driver begadang, nyetir, mengantar barang. Tapi kalau dari pihak pabrik atau ekspedisi, Mas, sampean motornya kilometer,
7,5 meter. Aduh, tidak nganggo udah 7,5 meter, saya minta yang 6 meter. Nanti saya muatin tonase, ongkos sekian. Nah, itu yang kami butuhkan sebetulnya. Kami mau muat berat kami karena ongkosnya yang kami harus muat berat. Jadi ya jangan salahkan kami sebagai driver, minta tolong. Minta tolong, saya pengertiannya dari Polda, dari Polres. Kita ingin teman-teman ini bisa pulang, ada keputusan, kalau kami diberikan solusi, nah bagaimana kebijakan Pak Wakar, mohon supaya kami bisa lihat. Kalau ini tidak ada keputusan, otomatis mereka pasti menunggu. Pastinya bakal menunggu lagi di sini mungkin. Itu yang tidak bikin. Sementara masih jadi gini Pak, undang-undang itu dibuat, kita pelaksana. Saya ini pelaksana. Saya ini apa sih? Saya ini ada kegiatan. Nah, lagi nelpon. Ya, nanti minta tunjuk sama yang di atas. Bagaimana ya? Bapak paham tapi Pak yang jelas satu ini kan mungkin saat ini masih menunggu dihentikan dulu sementara kan itu sampai pada. Namun bagi kami juga mengharapkan istilahnya yang terlaluan, jadi janganlah asal semampunya untuk muat dan nanti pasti dampaknya sampai ada kecelakaan karena menunggu kan maunya saya Jepang lah. Begini Pak Kasat, untuk yang muat semen yang dari jauh, jadi itu loh maksud kami Pak Kasat, izinkan kami atau yang anggaplah kayak kejadian di Jawa, mobil yang pakai tajuk juga kena tindakan, maksud kami jangan yang seperti itu, anggap yang sejalan aja lah, itu loh maksudnya. Nah, kalau memang dia berlebih sampai keterlaluan sekali ya itu kebijakan tersendiri, gitu loh. Kami sudah sering kan tadi saya komunikasi yang ada tajuk itu ada isinya pada bakar. Kenapa ada tajuk? Ada supaya angin masuk. Lalu itu itulah masukan itu sudah disampaikan. Itulah yang jangan sampai. Makanya kemarin yang tengah itu banyak ke 8 tidak bisa. Waktunya sudah Wajar itu kebijakan. di Bali konde ada Saya minta waktu karena saya siap koordinasi sama anggota saya. Siap. Intinya Allah kan yang biarkan dijalani ya. Biar tidak kurang Biar tidak kita ini ketakutan berjalan. sudah dikit mana? Hah? Sudah dikit kan ya? Silakan nanti dapat kebijakan nomor dari terus saya akan di Jembrana, mobil saya belak bengkok di mana, tarik rekom aja di Jembrana, mobil mana aja dah di Jembrana. Mulai kapan? Mulai tanggal 10 bulan 8 mau tanggal 3 sana ke Paria takut di situ. Paria. Nah terus ada pelanggaran halaman sebelumnya yang pakai lo terus melanggar Sekarang kan poinnya, ini kan di Jembrana kayaknya. Teman-teman yang di kabupaten lain, Polres yang lain, kan mumpung ada dari Polda, Masih ada kita tegasin tembusin semua. Permasalahan kita yang udah ada program berapa pasti dia masalah Terlalu banyak kopi. Ada sedikit penyampaian dari Pak Arya ya. Silakan untuk kelebihan mungkin ada dispensasi tersendiri. Ada yang silakan nanti mungkin untuk ketentuannya mungkin dari Pak Arya. Baik, terima kasih semuanya. Untuk toleransi sementara ini saya kasih toleransi itu 15% dari JWI. Gimana? Bukan dari Pak Arya itu
aturannya. aturan dari aturan yang Pak Dirjen itu kemarin suratnya itu tahun kemarin 30% dari JBI, tahun ini ada 15% dari JBI. 15%. Ya, JBI masih, kalau JBI-nya masih down berarti kan nambah lagi 1.500. Sudah ada kelonggaran kan? Itu bukan solusi buat kami, Bu. Bukan solusi. Kalau begini bagaimana? Izin Pak Riong, kalau bisa tindak kami di timbangan, berikan kami tilang, tapi jangan kami disuruh ngoper barang. SP, berikan SP. Yang ada kami sampaikan ke ekspedisi, berikan kami surat, kami sampaikan ke ekspedisi sama ke majikan kami. Dan itu timbangan harus setiap hari buka, bukan sekarang lagi, besok enggak lagi, sekarang masih besok enggak, susah. Kalau istilahnya hitungannya kayak barusan. Maksudnya surat itu untuk kelebihan sekiannya itu ya? Untuk tujuannya untuk di ekspedisi, untuk pabrik maksudnya gitu. Betul. Baik. Untuk pengguna kami. Saya akan tilang sama plus saya buatkan surat pengembalian. Betul. Kita balik yang surat edaran Pak Menteri. Bisa tilang, bisa tolak muter balik. Muter balik. Nanti ada suratnya. Ya, muter balik tapi kita jalan kan? Ya, artinya surat pengembalian bisa nanti. Enggak, kita Dua. jalan. Saya kasih surat berarti dua, berarti tilang dan pengembalian. Gitu serahkan Kalau disepakati Pengembalian teman-teman tidak mengerti. Pengembalian itu mobil itu tetap ke tempat tujuan apa barang itu kembali? balik. Siapa yang nanggung biaya balik itu Pak? Yang tadi maksudnya apa? Ada surat itu. Coba diulang satu. Maksud saya begini Bu, kalau memang ada surat itu, ya silahkan bikinkan. Tapi tolong jangan dikembalikan kami. Kalau dikembalikan sama aja aturan itu berjalan sesuai. Pak, berapa kali nyampe di Bali? Dalam Dalam nyebrang habis bawa antar barang. Kami kalau seandainya kendaraan yang Pak pakai ada surat SP dari sana dan kita sudah tandain kendaraan itu. terus Ya kan? Ya. Itu maksudnya sesama ini kalau kita masih sudah. bawa berat lagi karena belum ada keputusan dari Ini kan masih bergulir, kita masih sama-sama bekerja. makanya dari Gitu itu loh. kami minta kelonggaran dari ibu sebelum ada pendidikan dari penindakan ekspedisi itu kami biarkan kami dulu bekerja. Kalau kami tetap mengikuti aturan ibu kami tidak kerja. Bukan aturan Ibu ya. Aturan kebijakan pusat. Maaf. Jangan salah nanti. Jadi maksud kami yang lebih dari tonase, kalau tidak keterlaluan sekali, izinkan kami. Maaf Pak Fauzi, Pak Panas ya. Kita di sini di Indonesia melakukan aksi ini ya. Melakukan dunia seluruh Indonesia. Kita itu cuma satu, Ibu di undang-undang tersebut memberatkan supir, bukan pengusaha. Seharusnya yang diberatkan pengusaha seperti ekspedisi, bukan pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan hanya mengikuti ekspedisi yang meminta kendaraan. Sebetulnya, kalau Ibu menindak, saya omongan tadi dah Bu, kalau Ibu menindak, kalau seluruh Indonesia ini menindak ekspedisi yang tidak memperbolehkan mobil panjang, overload, itu kami tidak mungkin lakukan itu Pak. Karena saya di sini kami ingin mendapatkan hasil kerja. Saya seneng Bu, muat enteng seneng. Saya tidak seneng resiko muat berat, jatuh mobil, plak. Saya mengeluarkan uang berapa juta untuk ganti rugi, untuk kerusakan jalan, apalagi ada korban saya ganti rugi. Korban berapa kan gitu Bu ya. Saya Tidak perlu beli dengan ban resiko mahal itu Bu. jadinya. Beli ban juga nggak sering kami Bu. Beli ban itu bukan Tapi cuma itu Bu ya, undang-undang itu kami yang kena sebagai driver. Itu permasalahannya Bu. Kenapa kok dulu ada mobil panjang? Karena permintaan ekspedisi. Sekarang kalau permintaan ekspedisi semua suruh muat pendek, tapi pasti pendek semua Bu, biar mobil kami laku gitu loh Bu. Jadi tolonglah kami di jalan ini beli kelonggaran.
Kami maunya seperti itu. Kami tuh nggak ingin berurusan dengan pihak kepolisian, Bu. Ingin. Kami tuh sembunyi-sembunyi, Bu. Mau datang mana ada kontraksi. Kena WA, lengkap, Bu, malu, Bu. Tuh. Itu lengkap banget. Ngoyong, jadi tak mau jalan, parkir di warung, dicari di warung sama pihak kepolisian. Kan kita bingung, Bu. Kita ini mencari makan, bukan teroris yang harus ditangkap, itu ditilangi. Lah, kenapa kok kami melanggar itu Ibu yang harus paham. Kalau saya sendiri yang melanggar, oke Ibu silakan saya. Tapi di melanggar itu kami semua sebagai driver. Tolonglah Bu, bijaksanai kami Bu, di sini kami tuh jangan ditindak kalau muat berat. Berarti kalau kami masih muat berat, berarti pemerintah belum punya solusi buat kami. Itu maunya kami di sini. Seluruh Indonesia maunya seperti itu. Sederhananya kita mau berat karena ekspedisi. Itu kami lewat ada kami tidak Tapi tolong juga disampaikan ya. Itu tolong juga disampaikan. Tolong juga Bu, bisa Bu, berarti belum paham tentang itu. Ya. Ya kalau segitu mending santai kiri Pak. Itu kan dia kan pasar juga. Pasaran harga dia mau jual berapa? itu ini. Kalian tetap jalan. Aturan kami tidak tegakkan. Sementara kami bekerja untuk menegakkan aturan. Benar Bu, aturan ditegakkan. Kami juga istilahnya meminta solusi dari Ibu. Nah itu seperti ini tidak bakalan ada solusi, bakal bertambah terus angkutan di sini bertumpuk. Karena kami dari pusat pun menginstruksikan untuk tidak melakukan bongkar muat ataupun perjalanan mobil-mobil logistik itu. Kalau sampai menumpuk di sini keluar ke jalan, ya kami tidak tahu. Yang dari pusat saya menginstruksikan siapa? Dari persatuan. Dari persatuan Pak, semua seluruh Indonesia. Nah, dampaknya semua. Karena teman-teman yang di daerah yang dekat dengan istana, mereka unjuk rasanya di istana. Kami tidak tahu hasilnya bagaimana sekarang. Kami juga tidak menunggu. Kalau di sini Ibu bisa memberikan kami kelonggaran, kami siap membuatkan teman-teman. Biar tidak selalu nambah tubuh, akhirnya sampai keluar, nanti sebelah keluar, akhirnya bikin macet jalan, Ibu juga bingung. Ah, gitu loh. Tahu ya. Tolong. Nah kalau sekarang kompak, jangan mau ekspedisi ada nggak? Bisa kita ini Pak ya. Terus? Kalau kita nggak ekspedisi itu banyak. Ya maksudnya jangan ada muat kompak para supir, jangan mau gini. Penuh jadinya Pak, gini Pak. Yang semua mobilnya di rumah. Ya itu ya berarti kan dia harus tanya harus naikkan atas. Ya makanya supaya gini kalau gini biarin nggak ada undang-undang di Bandung Pak. Demonya istilahnya menyampaikan aspirasi ini ke polisi ke sana juga harus jangan mau muat kompakan di supaya maksudnya Supir itu cukup tidak melanggar peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat itu saja tugas supir kalau menurut saya. Kalau untuk urusan berat muatan bukan supir sebenarnya. ya makanya sopir kan tahu harus berat berapa, apa naikkan ke sini baru apa, kan gitu. Makanya kompak supaya harganya ini Kembali ke perongkosan jadinya. perongkosnya makanya supaya dinaikkan. Kalau masalah perongkosan itu Pak, ya tetap Pak, kami butuh bantuan. Supaya ekspedisi bukan bahwa kalau ongkos yang secukup itu akan cukup. Jadi begini Pak, perongkosan bisa naik, dibikinkan standar Pak dari disub yang mengeluarkan berapa perongkosan standar dari Surabaya Pak. Harus begitu baru bisa.
sekarang misalnya gini Pak ya, maaf ya, kita melakukan aksi, tidak mungkin kita melakukan aksi selama tuntutan kita diperlukan dari Bapak nasional dulu lah, di rumah. Karena kami di sini butuh makan juga. Kalau kami tidak jalan, kami diam aja di rumah. Makanan masih cuma dengan persenan, Pak. Kita jalan sakit. Ini kan kita di sini aksi protes di sini kan untuk biar bisa bernegosiasi inilah sama pihak kepolisian gitu. Tolong kami berikan kelonggaran kayak tadi yang disampaikan. Kalau Bapak ngambil kitanya kayak tadi, ekspedisi yakin Pak, saya yakin. Mungkin banyak, jangan bukan buat di sini. Sekian meter Komunikasi cerdas, akhirnya dengan komunikasi begini kan kita dapat masukan ya, dapat input, dapat siapa yang kita bisa ajar. Karena ini memang nasional penindakannya tidak hanya Bali saja. Kami pun berkegiatan nasional di sini. Jalan dari Surabaya, pasti kan di sana juga. Pasti di sana juga di sini. Tidak hanya di Bali aja. Nah, itu makanya nasional. Kembali lagi ya, kami tampung aspirasinya sesegera mungkin. Ini kami sampaikan ke pimpinan dan segera mungkin untuk diambilkan tindakan. Sementara kita menunggu jawaban dan keputusan dari Ibu bagaimana kita di jalan. Selama menunggu sanksi dan harusnya bagaimana kan? Apakah kami diam, apakah kami tetap seperti dulu jalan biasa atau bagaimana? Mungkin kami butuh ya solusi lah kasih pada kami semua di sini. Bupati Jembrana. Oke. Sudah datang semula. Saya sih setuju kalau ekspedisi itu kita peringati. Intinya kita melanggar karena ekspedisi Pak, jadi tindak ekspedisi dulu, baru tadi Pak ya. Jadi begini, sidang hadir di sini sebenarnya tidak diundang, tidak juga ada yang ngasih tahu ya. Tadi sempat ke Puro Kanjeng Ratu, karena besok kita ada kedatangan, bentar lagi nih malam ada kedatangan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Yang kedua ada Pak Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Itu ya. Jadi Bunda Sijo berbakti lah. Dengar situasi begini akan ke sini yakin ini sementor kami petugas juga mudah-mudahan semua berjalan baik. Ya, jadi Pak Bupati silakan nanti seperti apa. Sudah ada hasil yang disepakati? Nanti pelan-pelan. Paling penting saran Pak Bupati satu, karena ini COVID lagi naik, hati ya itu kalau kita meledak tiba-tiba kita tidak semua. Satu nomor dua, mau demo itu hak setiap warga negara, tapi tetap dijaga ketertiban dan ya jangan sampai ada yang aneh-aneh ya, kalian yang rugi ya. Ini di seluruh Indonesia begini sekarang ya. Itu kita nunggu juga di pusat seperti apa. Nanti kalau di sini begini nanti di pusat beda halangan ini. Ada berita dari pusat nggak? Belum.
Lihat itu. Lihat itu. Udah benar ada nyemarannya. Ada nak rilis. Dona. Ini sama di itulah. Apa yang mau disampaikan Pak? Sampaikan apa ini? Di sini Bapak siapa itu artinya? Supir apa gimana di Saya pemilik mobil, Pak. Ya, kalian yang disampaikan apa yang mau disampaikan di Kemarin sini gitu Pak? waktu rapat saya dijadikan sebagai koordinator. Yes, ya. Nah, kenapa harus ini? Iya. Tadi pengarapan dengan saya. Ya. Bapak diam aja. Di sini aja. Bagaimana kita menyelesaikan Jangan bersama sini, Pak. di Sini aja. Sini aja, jangan ke belakang Supaya mobil tidak bikin salah. kepentingan. Saya. Saya sudah minta mana kepada Pak Putu Pelu. Oke. Silakan. Atas nama kami. Jangan sembunyi-sembunyi. Minta tolong. Kami di sini semua. Apa yang mau disampaikan? Kisi-kisi gitu saya gini nggak? Yang betul. Kita di sini berbanyak. Alam demokrasi. Saya sampai mengundang Pak Hasan. Siapa namanya? Pak Belo. Pelo. Orang bukan, Ren. Orang bukan. Tanya sebenarnya ngomong. Ada.
Nah. Kasubdit. Nanti yang resminya sama rekan-rekan media. Siap, Ibu.